orang tua mana yang mau biarin anak kecil tengah malam main di luar gitu kan, tiba-tiba senyum dengan muka yang pucat gitu, sampai merinding tuh. Lihatnya tuh, merinding tuh. Merinding guys. Terus selamat datang kembali di Kreasukan. Untuk episode kali ini berbeda dari episode sebelumnya karena sekarang Kreasukan langsung mengundang narasumbernya nih untuk menceritakan cerita mistisnya di sini. Langsung aja kita kenalan sama narasumbernya. Halo Kak Raffi, apa kabar? Alhamdulillah baik. Iya. Nah, dengar-dengar Kak Raffi ini itu dari Kuningan ya? Iya, Tinggal betul. di Kuningan. Di Kuningan, Oh, gitu. Jawa Barat. Asli dari Asli Kuningan. Kuningan. Nah, jadi Kak Raffi ini asli dari Kuningan. Dia punya cerita mistis nih dari desanya yang dia tinggali itu sekarang di Kuningan ya. Ya, betul. Kayak gimana Kak Raffi ceritanya? Coba bisa ceritain? Jadi ceritanya tuh baru pindahan kan dari desa Dari desa yang agak terpencil gitu ya. Nah, di sana tuh yang saya kenal tuh cuma satu orang doang. Oh gitu. Iya. Jadi baru pindah ke Kuningan nih? Apa tadinya di mana Mas Raffi? Masih Kuningan, Oh, masih cuma Kuningan. masih kota. Oh gitu. Awal-awal. Terus? Nah, yang keduanya agak terpencil desanya. Oh, jadi dari perkotaan pindah ke pedesaan. Itu awal mulanya gimana sih? Maksudnya kalau dari perkotaan mau pindah ke pedesaan, kenapa mau pindah gitu? Jadi nempatin rumah yang satunya lagi gitu. Oh. Rumah warisan. Oh gitu ya. Biasanya kalau di Iya. kampung pasti ada warisan ya? Iya, ada warisan. Cuma sayangnya di perkampungan tuh. Oh iya. Terpencil desanya. Lumayan kan gitu. Udaranya sejuk. Cuma itu doang tuh. Kalau malam tuh serem banget. Nah, pas ceritanya tuh lagi mau ronda malam-malam tuh. Nemenin temen saya juga tuh. Niatnya mau sosialisasi kan di sana. Nah, pas malam-malam itu ketika ngelewatin rumah kosong, itu kan rumah cuma satu doang di situ tuh, ada tuh rumah kosong. Kayaknya udah lama gak ditempatin. Di situ ada kebun-kebun, ada makam juga kebetulan. Iya. Gitu. Jadi emang itu di rumah yang Mas Raffi tinggalin tuh pas pindah ya? Itu emang banyak rumah kosong atau maksudnya warganya udah banyak atau memang warganya masih sedikit nih, jadi banyak rumah kosong gitu? Masih sedikit warganya. Oh sedikit. Iya. Jadi karena lumayan ya dapat rumah warisan, gue tempatin lah gitu ya, iya. dibanding kosong gitu kan ya. Terus lanjut? Nah terus pas malam-malam kisaran jam 12 malam itu ya, kita ngelewatin tuh berdua sama temen saya itu, namanya si Asep lah sebut aja. Iya. Sama si Asep. Ngelewatin rumah kosong itu pas ronda, kan yang lain mah nyebar kemana gitu ya. Penasaran, jam 12 malam tiba-tiba ada anak kecil. Anak kecil kisaran usia 3 tahunan lah gitu. Oh, itu jam 12 malam. Jam 12 malam, berarti tengah malam banget ya? Iya, itu sepi banget suasana. Iya pastilah ya, udah jam 12 malam di perkampungan ya kan? Terus juga warganya masih sedikit, pasti sepi sih. Sepi banget gitu. Nah, kita berpikir, kok orang tua mana yang mau biarin anak kecil tengah malam main di luar gitu kan? Anak kecil tuh lagi jongkok, main-main tanah. Oh. Iya. Di sekitaran rumah itu? Iya. Oh, di terus? sekitaran rumah kosong itu. Terus? Nah, terus saya nyapa dong, Dek, ngapain malam-malam sini? Tiba-tiba senyum dengan muka yang pucat gitu. Si Asep ini kan udah tahu. Dia langsung, udah Pi, langsung aja, langsung cabut. Emang kenapa? Nanti gue ceritain, cabut gitu. Oh, jadi si Asep ini kan udah lama ya dia tinggal di situ ya? Iya. Oh, jadi udah tahu. Udah tahu. Terus? Saya kan nggak tahu ya. Penasaran gitu kan. Dia narik-narik, lari gitu kan. Saya mah belum lari. Lihat ke belakang mah masih ada gitu. Kalau dia mah udah gak ada. Penglihatan dia udah gak ada gitu. Jadi si Asep ini ngelihat kalau anak kecil itu udah gak ada? Udah gak ada. Tapi Mas Raffi ngelihat? Masih ada. Masih ada? Iya. Oh. Pas nengok ke belakang masih ada. Terus? Nah, pas gitu kok kemana ya? Belum mikir ke sana. Mungkin ngumpet kali ya. Udahlah,
Dia lari, saya mah agak ini aja kan. Biasa aja Ya, gitu. nah pas di pos ronda diceritain tuh, itu ternyata emang itu udah meninggal 1 tahun yang lalu si anak kecil itu. Oh iya? Iya. Oh, terus? Nah, rumah kosong itu rumah dia juga, cuma udah lama juga pas dia meninggal. Oh, jadi si anak kecil ini kan tadi ada di depan rumah ya? Berarti Iya. di depan rumah yang pernah dia tinggalin Iya. sama keluarganya? Sama keluarganya. Oh, gitu. Ini dapat cerita dari si Asep nih, si temennya Mas Raffi Iya, ini. Oh dari iya, si terus? Asep sama Terus? warga sekitar kan situ ada juga ya. Iya. Pada ngumpul lah, namanya ronda kan ya? Iya, pada ngumpul gitu. Terus? Katanya tuh anak kecil itu kan tenggelam Tenggelam? di belakang rumahnya, ada empang. Oh. Ada empang di sana. Oh, gitu. Terus? Tenggelam selama 3 hari itu nggak ketemu jasadnya. Masa? Iya, 3 hari? 3 hari nggak ketemu. Oh, tapi si orang tua anak kecil ini tahu nggak kalau misalkan anaknya itu tenggelam di situ? Tahu, Tahu, tapi dicari-cari nggak ada? nggak ada. Nggak ada? Sampai dikuras tuh Oh iya? empangnya. Oh, Nggak terus? ada, nggak ketemu. Terus? Nah, pas ketemunya tuh tengah malam juga, malam Jumat. Oh, tiba-tiba ketemunya tuh kayak gimana sih ceritanya? Nggak, aku penasaran. Ngambang tiba-tiba ada. Oh iya? Menurut warga sekitar itu si jasadnya tuh di itu dulu, maksudnya kayak disembunyiin dulu gitu. Oh, menurut warga sekitar, jadi jasadnya itu emang sengaja diumpetin sama siapa lah, kita nggak tahu ya, makhluk sama lah. makhluk halus kali ya mungkin lah. Terus enggak, tapi tadi Mas Raffi sempat cerita katanya memang di Desa Kuningan ini banyak yang anak kecil tuh sering kayak gitu ya, meninggalnya tuh hilang gitu. Iya. Dan jasadnya tuh baru ditemuin tuh 3 hari yang akan datang atau seminggu bahkan ada ya? Ada. Malah di tempat saya yang awal-awal di Kuningan, tapi pas kotanya ada juga anak kecil sama yang tenggelam. Tapi itu di sungai. Di sungai. Terus? Sampai 3 hari juga sama. 3 hari juga baru ditemuin. Baru temukan. Berarti itu berita-berita anak hilang yang jasadnya nggak ditemuin itu udah geger ya, satu Kuningan tuh udah tahu Iya, gitu. udah kayak geger gitu. itu. Nah, terus pas udah tahu ada kejadian itu kan banyak ya, kata Mas Raffi kan. Warga-warga di sana tuh pada aware gak sih kayak lebih ini ke anaknya gitu nggak sih? Pasti. Oh, pasti ya. Iya. Tuh saya sampai merinding tuh. Lihatnya tuh, merinding Iya, tuh. Merinding guys. Terus Asli, merinding banget. terus gimana lagi Mas? Gue inget banget mukanya tuh. Muka siapa? Anak kecilnya tuh. Anak kecilnya masih terngiang-ngiang ya sekarang ya? Asli tuh. Kayak gimana sih, bisa jelasin nggak contoh dia kayak rambutnya, mukanya, matanya? Rambut pendek lah. Oh, rambutnya pendek. Pendek cowok, iya. Kayak cowok. Cowok, emang Tapi, cowok kayaknya. emang cowok. Cowok kayaknya, cowok. Terus? Pakai bajunya tuh baju kayak putih gitu lah. Putih-putih gitu. Cuma gak merhatiin itu tuh ada bayangan apa enggak. Gak sempet berpikiran kayak gitu. Kata si Asep sih gak ada bayangan. Terus? Gak ada bayangan. Mukanya tuh pas senyum, tapi pucat. Senyumnya kayak gimana Mas? Gitu. Kayak maksudnya kayak senyum atau kayak dia kayak gitu kan biasanya kan ada ya? Iya kayak gitu. Ada gitu. ngeliatin gigi kayak senyum gimana sih, kayak senyum ada sesuatu yang dia umpetin kan, kalau ada orang kan senyum ada macam-macamnya ya. Iya. Itu senyumnya kayak gimana si anak kecil ini? Ya biasa gini, anak kecil cuma giginya masih sedikit gitu kan. Iya. Itu posisinya si anak kecil itu senyum sambil ngeliatin Mas Raffi sama si Asep ini? Iya. Posisinya. Terus? Liatin sampai kita jalan gitu kan, liatin. Tapi si Asep pas ngeliat ke belakang udah gak ada. Posisinya masih ada kan. Terus itu yang kata di perkotaan itu kan ada anak juga yang hilang ya, yang tenggelam juga. Itu gimana ceritanya? Itu tuh lagi main di sungai. Sungainya lumayan gede lah. Nah, dia tuh diajak main sama anak-anak temennya kecil itu. Oh iya. iya. Mungkin lagi pada mandi. Mandi ya, iya benar. Lagi Iya. mandi. Nah, terus tiba-tiba hilang, tenggelam kemana? Oh, terus? Iya. Jadi kan pada panik tuh, wah, sampai ada tim SAR segala. Saya juga ikut lihat tuh. Oh. Tim SAR sampai malam, wah, 3 hari baru ketemu.
Oh gitu. Iya. Kok bisa ya? Karena kan hilangnya di mana? Di kali ya? Di kali. Di Tapi kali. gede, kayak sungai lah gitu. Cuma banyak batunya, gitu kan. Itu ketemu-temunya tuh jasadnya tuh di mana? Di apa? Pas kalau bahasa Sunda Malewi itu apa? Apa ya? Kalau bahasa nggak ngerti bahasa Sunda nih. Iya. Di tepi gitu kali ya? Apa di mana? Ya hampir ke tepi lah. Cuma dia udah ngambang, tetap. Terus? Ngambang. Tapi masih utuh. Utuh, jasadnya masih utuh tuh? Utuh. Oh berarti alhamdulillah ya. Maksudnya kayak nggak yang tiba-tiba hilang. Kan biasanya kalau udah 3 hari kan mapoknya busuk ya. Baunya ya. Oh iya. Tapi emang enggak. Ini enggak? Enggak. Yang itu juga enggak. Oh. Jadi kayak orang yang baru banget mati gitu ya. Padahal kan ini udah 3 hari ya. Tapi masih utuh terus nggak ada bau-bau apa segala macam. Nah itu yang bikin aneh itu. Ada apa ini kan? Tapi kan Mas Raffi kan deket nih sama si Asep nih kan. Temenan si Asep kan ini udah tinggal lama ya di sana kan. Iya. Pernah tanya nggak sih, emang ini udah sering kejadian kayak gini dan apa gitu penyebabnya? Kok bisa gitu sampai kejadian kayak gini berulang-ulang kali gitu? Pernah gitu. Sebagian warga ada yang pernah lihat gitu. Cuma dia kalau malam-malam nggak pernah berani ngelewatin rumah itu. Siapa? Yang lain. Oh, warga situ. Iya. Oh, pada nggak berani lah. Nggak berani. Iya. Terus? Hanya orang tertentu aja yang berani. Oh. Kalau yang belum tahu mah pasti ya berani aja. Kalau yang udah tahu mah kan gitu. Tenggelam itu. Orang yang keluarganya aja kan pindah kan rumahnya. Oh, jadi ada apa kan itu? Oh iya. Jadi setelah kejadian si anak itu tenggelam tuh di belakang rumahnya, itu langsung satu keluarga pindah, gitu? Pas udah 40 harinya kan, kalau nggak salah. Oh langsung pas 40 hari itu langsung pindah? Pindah rumah? Pindah rumah. Oh. Pas siang-siang tuh penasaran dong, mau kesana lagi ya? Mau kemana tuh? Ke rumah kosong itu. Oh terus? Udah gak ada. Gak ada anak kecil. Pas lihat ke belakang empangnya tuh, wah udah gak ada airnya empangnya tuh. Oh itu pas kejadian kapan? Setelah 2 hari setelah kejadian saya ini. Ngeliat si anak kecil itu. Iya. Oh. Penasaran siang-siang, tengah siang lah. Kan pasti banyak itu dong. Anak-anak sekolah gitu lewat gitu. Kalau siang pada berani lah. Nah, penasaran dong. Wah, nengok ke jendela rumahnya tuh, wah udah kacau. Kenapa? Udah kotor banget, penuh ramat, udah banyak tumbuhan. Rumahnya tuh. Tapi lampu luarnya nyala. Lampu luarnya masih nyala? Nyala. Tapi kalau rumah-rumah yang lain emang lampu luarnya nggak ada ini? Maksudnya nggak ada lampu luarnya? Cuma lampu si rumah itu doang yang ada lampu luarnya? Yang lain ada juga, cuma jaraknya agak jauh. Oh gitu. Jadi misalkan ini rumah anak kecil ini ini agak kayak kebun gitu, kuburan. Nah rumah baru sini warga. Oh, itu Mas Raffi pernah tanya nggak sih kayak kan Mas Raffi orangnya penasaran nih ya? Penasaran. Datang kan tuh ke rumah itu, yang Mas Raffi cari nih apa nih? Maksudnya penasarannya tuh apa? Apakah sampai ngeliat-liat kan ke rumahnya kan, sampai ngenengok-nengok gitu ke rumahnya? Kalau saya pasti penasaran, kalau misalkan ada bangunan yang udah lama ditinggal atau rumah, penasaran gitu. Isinya apa aja sih? Oh, gitu. Nah, pas setelah kejadian itu, saya manggil teman saya yang bisa lah, intinya sebut Indigo lah. Namanya apa ya? Namanya si I lah, namanya nggak bisa sebutin kalau itu. Iya. Rahasia. Si Yusuf lah misalkan namanya. Iya. Terus? Si Yusuf. Nah, manggil ini si Yusuf. Ada 2 orang sih yang Indigo tuh, teman saya semua. Ngajak saya ke sana. Kan itu dia tuh tinggal di kota kan, yang tempat saya yang awal. Iya, penasaran dia. Pengen lihat. Pas waktu itu kesana lagi saya bertiga kan, sama si Yusuf, sama si Kujang namanya. Nah dia tuh emang bisa berdua tuh. Emang Indigo ya, bisa lihat-lihat kayak gitu. Iya.
Kan saya mah udah tahu kan merinding kan. Kesana juga ya kalau saya kan nggak lihat jadinya, udah nggak ada. Benar. Kalau dia mah lihat ada. Masih ada? Ada. Di rumah itu? Ada. Oh, terus? Iya. Itu posisinya ngajak teman-temannya itu pagi, siang atau? Malam. Malam juga. Itu penasaran itu Mas Raffi sampai datengin teman-teman yang indigonya? Penasaran. Penasaran banget ya? Saya kan cuma cerita gini. Yuk nanti malam, yuk kita samperin. Itu posisinya berarti Mas Raffi masih berapa tuh umurnya tuh? Masih muda lah ya? Masih muda, masih umur. Jadinya masih ada 20 lah. Jiwa-jiwa penasarannya masih ada kayak 19 lah. Iya, emang kadang kalau umur-umuran segitu tuh penasaran sama hal kayak gitu, pengen gue pengen tahu buktinya bener gak sih gitu ya. Pengen tahu gitu kan. Terus? Bener gak ya gitu kan. Tapi saya gak ngajak si Asep karena dia penakut. Oh iya. Gak ngajak. Terus? Jadi ngajaknya teman saya yang di rumah awal. Si Usup sama si Kujang itu. Datanglah bertiga ke sana. Kalau mereka mah santai aja. Kok saya aja yang gimana? Udah hawa udah dingin gitu kan, udah merinding. Mas Raffi penasaran tapi takut juga kalau kayak gitu ya. Kepo tapi takut juga. Iya, kayak gitu. Penasaran, pengen tahu, pengen cari tahu, tapi kalau udah tahu takut sebenarnya. Takut sebenarnya gitu kan. Pasti bakal jadi kayak si Asep juga, karena kan Asep udah tahu nih, udah tahu cerita-cerita di kampungnya kayak gimana, maka dia nggak penasaran lagi karena udah tahu, akhirnya dia takut justru. Iya. Si Asep. Nah, bertiga datangnya. Yang si Usup berboncengan sama si Kujang. Saya sendiri kan di motor. Pas mau ngelewatin itu, rumah itu, tiba-tiba motor saya agak berat. Berat. Terus? Tuh, kok berat ya? Perasaan udah diservis ini. Gak ada apa-apa. Kok si Kujang lihat di belakang tuh ada yang ikut. Ya emang lihat spion nggak ada. Tapi merinding pasti kasih tahu. Yang ikut siapa? Itu tuh kayaknya bukan anak kecil sih, bukan. Kayaknya mah itu rambut panjang. Ya. Kunti. Iya. Kuntil bapak kayak. Kalau kita mah sebutnya nyikun, nyikunti. Terus? Ada nyikun. Wah, yang benar. Ya udah pas berhenti si Kujang langsung naik aja deh. Dia yang sendiri aja, si Yusuf yang sendiri aja deh. Oh Gak gitu. Takut. Jadi goncengan akhirnya. Iya, goncengan, tapi dia pindah langsung ke situ. Terus? Lihat gitu kan. Tapi si Nyikunnya tuh pas dibonceng sama si Yusuf gak betah, dia langsung pergi. Maksudnya? Ya kan berhenti tuh. Iya. Tiba-tiba si itu berhenti juga si Yusuf sama si Kujang ngasih tahu, Pi, lihat di belakang. Gak ada. Itu ada yang ikut. Wah, pantesan ini kok berat banget motor. Terus? Kayak ngasih tanjakan padahal enggak loh, jalan rata loh. Kok kayak ngeden gitu kan. Terus? Berhentilah. Oh, yang bener. Langsung aja tarik aja si Kujang tuh, udah ikut ke sini dah. Terus? Langsung si Nyikunya pindah ke si Yusuf. Gitu? Si Yusuf. Terus? Langsung hilang. Oh, jadi habis dari motornya Mas Raffi itu kan yang pindah dia ke motor temannya Mas Raffi. Iya, ke si Yusuf pindah. Si Nyikunnya itu. Nah, terus kan Mas Raffi ini kan masih penasaran nih, karena kan memang baru pindah gitu ya, penasaran. Nah, setelah udah terjadi sesuatu yang kayak gitu terus-terusan, masih penasaran nggak sih sama rumah itu? Masih sih. Masih. Terus masih cari tahu? Masih. Padahal takut. Padahal takut tapi masih cari tahu ya. Iya. Nah, terus Pas gitu kan lanjut jalan tuh. Langsung nyampe ke rumah kosong itu. Kalau mereka berdua itu lihat si anak kecil tuh lagi gelantungan. Oh, lagi main-main? Iya, di rumahnya. Tiba-tiba pindah ke dalam lagi. Sambil senyum-senyum aja, sambil ketawa gitu kan. Oh, jadi si temennya Mas Raffi ini berdua tuh ngelihat, tapi Mas Raffi nggak lihat? Nggak lihat. Cuma kayak merinding aja. Oh, tapi kerasa ya hawa-hawa kalau misalnya emang ada ya dia. Saya mau lihat ke ini aja, nggak mau. Tapi kan Mas Raffi penasaran. Iya. Iya, kok
kan Mas Raffi penasaran nih, terus dianya udah ngeluarin energi kalau gue ada nih gitu, tapi Mas Raffi takut. Itu kayak gimana? Emang gitu sih, penasaran tapi takut. Iya. Untungnya ada mereka berdua kan. Iya, mereka mah nggak takut kan. Malah kayak diajak main gitu. Ayo sampai ke mana? Sampai ke Empang. Ditunjukin ke Empang. Set. Tapi tuh nih kan sekarang kan Mas Raffi itu kan pengalaman dulunya ya. Sekarang Mas Raffi mikir nggak sih kayak dulu gue jahil banget ya kayak gitu. Sampai bener-bener ngedatengin lagi kayak gitu. Ngerasa nggak sih? Ngerasa. Tapi jadi pengalaman ya, akhirnya jadi cerita ya. Tapi sampai sekarang pun kalau ada yang kayak gitu mah penasaran sih. Tetap penasaran? Penasaran. Oke, itu kan cerita di masa lalu ya? Masa lalu, ya. Mas Raffi ngerasain kayak gitu. Nah, untuk di sekarang-sekarang ini nih, ada nggak cerita-cerita yang horor juga yang Mas Raffi alamin? Udah nggak ada sih. Udah nggak ada? Iya. Oh, berarti hidupnya tenang banget berarti ya? Nggak diganggu-ganggu ya? Jadi ada tipsnya tuh. Apa? Tetap selalu beribadah, tetap bertakwa. Kuatkan iman kita kepada Tuhan. Oh, gitu. Itu, berarti insya Allah. Insya Allah dijauhin ya? Dijauhin. Dari godaan-godaan setan. Iya. Oke. Jadi gitu guys ceritanya. Nah, dari cerita Mas Raffi ini, menurut Mas Raffi kesimpulannya tuh apa? Jadi kalau misalkan emang ada rasa penasaran terhadap makhluk yang gaib gitu, jangan pernah ditantang. Gitu kan. Apalagi kan energi mereka itu lebih besar, jauh lebih besar daripada kita kan. Ya walaupun di hadapan Tuhan manusia itu makhluk yang paling mulia dibanding itu kan, dibanding jin gitu. Tapi tetap aja kan mereka itu gak mau diusik. Iya benar. Apalagi dikepoin. Iya benar. Jadi memang dunia manusia, dunia setan itu ya berbeda guys. Jadi kalau nggak mau diusik ya jangan ngusik gitu kan. Kita nggak usah kayak nantangin. Sini loh gitu, gue berani kayak Mas Raffi tadi ya, penasaran didatangin lagi gitu. Akhirnya ya udah dia merasa ditantang nih, gue gangguin aja nih orang kayak gitu. Iya. Jadi memang dunia gaib tuh memang ada, kita juga pasti bisa merasakan gitu. Tapi ya udahlah nggak usah saling mengganggu gitu ya. Iya betul. Oke kalau gitu gue tutup cerita malam ini, dan buat kalian yang mau diundang di podcast kita, kalian bisa banget kirim ceritanya lewat email yang akan gue taruh di link deskripsi. Kalian boleh banget kirim cerita horor menariknya di email kita ya. Gue Risa dari Kreasukan dan Mas Raffi izin pamit. Sampai jumpa di episode selanjutnya.